Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya Romo Dito SCY dalam kanal YouTube Romo Dito SCY. Kita kali ini masih melanjutkan tentang halangan nikah perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, tetapi pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan halangan nikah beda agama. Pengen tahu bagaimana hal ini dikatakan oleh gereja? Tetap simak video ini sampai habis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kanon 1086 paragraf 1, 2, dan 3 dikatakan demikian. Pada paragraf pertama, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Paragraf yang kedua dikatakan, dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126. Pada paragraf ketiga dikatakan, jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kanon 1060, haruslah diandaikan sahnya perkawinan sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mencoba menjelaskan kanon 1086 berkaitan dengan halangan nikah beda agama. Yang pertama, kanon ini menegaskan bahwa antara orang Katolik dengan orang yang tidak baptis tidak dapat menikah dengan sah selain dengan dispensasi dari halangan nikah disparitas kultus atau halangan nikah beda agama. Nah, singkatnya bahwa kalau ada orang Katolik ingin menikah dengan orang yang tidak dibaptis secara Katolik, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara sah sebelum mendapatkan dispensasi yang namanya halangan nikah beda agama. Nah, dalam hal ini, orang Katolik yang telah meninggalkan gereja atau iman Katolik tetap terikat pada tata peneguhan kanonik. Ia dikatakan telah meninggalkan gereja atau iman Katolik kalau misalnya meninggalkan gereja dan memberikan atau mengikuti agama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halangan nikah beda agama ini tidak sama dengan apa yang disebut kawin campur sebagaimana dibicarakan dalam kanon 1124 sampai 1129, yakni perkawinan antara orang Katolik dengan orang baptis tidak Katolik. Nah, agar orang dapat melangsungkan secara sah sebuah perkawinan campur, tidak dibutuhkan dispensasi dari ordinaris wilayah, tetapi cukup dibutuhkan izin darinya demi kelayakan perkawinan. Meskipun demikian, syarat untuk mendapatkan izin dan dispensasi itu sama. Dan yang ketiga, sebagai anggota gereja Katolik yang penuh, semua orang Katolik terikat oleh kewajiban untuk melindungi dan menjaga imannya dari segala bahaya. Menyadari bahwa hidup bersama dengan orang yang tidak seiman dapat membawa pengaruh buruk bagi penghayatan iman Katolik, gereja melarang perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Ini semua demi kepentingan iman pihak Katolik dan demi kepentingan umum gereja. Kemudian yang keempat, halangan nikah beda agama ini bersifat gerejawi, sehingga juga dapat dispensasi, mendapatkan dispensasi maksudnya.
Apa maksudnya? Artinya bahwa seorang Katolik dapat menikah secara sah dengan seorang tidak dibaptis asalkan mendapatkan dispensasi dari halangan nikah beda agama, atau bahasa kerennya impedimentum disparitas cultus. Nah, dispensasi ini hanya akan diberikan setelah terpenuhinya beberapa syarat yang ditentukan dalam Kanon 1125. Apa isinya? Yakni pihak Katolik menyatakan kesediaan untuk menjauhkan segala macam bahaya meninggalkan imannya. Yang kedua, pihak Katolik berjanji dengan jujur bahwa akan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik semua anaknya di dalam gereja Katolik. Ketiga, pihak tak baptis diberitahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik. Yang keempat, kedua pihak diberi penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan. Nah, yang kemudian, poin kelima, seandainya pihak yang tak dibaptis pada waktu menikah dipandang oleh umum itu sebagai orang yang telah dibaptis atau sekurang-kurangnya baptisannya diragukan, maka harus diterapkan dalam Kanon 1060 harus diterapkan, yakni dalam keraguan dipertahankan sahnya perkawinan sampai terbukti bahwa satu telah dibaptis dan yang lain tidak dibaptis. Seandainya terbukti bahwa kedua-duanya sudah dibaptis, perkawinan mereka merupakan sebuah sakramen. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan singkat berkaitan dengan halangan nikah beda agama. Maka halangan nikah beda agama ini karena bersifat gerejawi bisa mendapatkan dispensasi dari ordinaris wilayah. Semoga video ini membantu kita semua untuk memahami tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya dalam pembahasan halangan nikah perkawinan gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat. Tuhan memberkati.